wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tabipun, perkenalkan, saya Aldi Rosa, absen 2 dari kelas 10 S10, akan menjelaskan tentang sejarah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu paham kebangsaan dan nasionalisme merupakan paham yang mendasari kedaulatan negara. Bangsa Indonesia lahir melalui proses sejarah yang sangat panjang dari zaman kerajaan, penjajahan hingga setelah kemerdekaan. Masa kejayaan pernah dialami di masa kerajaan Nusantara, yaitu pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut menunjukkan keberhasilannya dalam menyatukan wilayah Nusantara, bahkan sebagian wilayah negara tetangga yang turut dikuasainya. Berakhirnya masa kejayaan kerajaan Nusantara, masuklah bangsa-bangsa asing seperti bangsa Eropa dan Barat yang berusaha untuk menguasai Nusantara dan menjajahnya. Seperti bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, dan juga Inggris, rakyat dan wilayah yang sudah terpecah belah semakin parah karena hasutan bangsa asing. Bangsa Belanda paling lama menguasai Nusantara, yaitu pada sekitar 350 tahun dari tahun 1602 sampai dengan 1942. Belanda menggunakan taktik divide and conquer yang berhasil memecah belah bangsa Indonesia. Perlawanan dan perjuangan rakyat melawan penjajah sudah banyak dilakukan, tetapi saat itu Indonesia masih bersifat kedaerahan sehingga kesusahan untuk melawan para penjajah. Untuk merintis perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia melawan penjajah, maka dibentuklah beberapa organisasi. Organisasi yang pertama kali dibentuk adalah Organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Lalu diikuti oleh Serikat Dagang Islam pada tahun 1909, lalu diikuti dengan Muhammadiyah tahun 1912, lalu diikuti dengan Independent Party pada tahun 1915, lalu diikuti Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926, lalu yang terakhir diikuti oleh PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Pada tahun 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak kebangkitan perjuangan Indonesia. Para pemuda menghendaki persatuan, mencanangkan cita-cita kemerdekaan melalui Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Semakin banyaknya organisasi perjuangan menyebabkan invasi pasukan Jepang ke Indonesia atau Hindia Belanda. Tanggal 9 Maret tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dengan ditandai penandatanganan perjanjian Kalijati. Bangsa Indonesia pun kembali ditindas oleh penjajah Jepang sampai pada suatu ketika Jepang terdesak oleh tentara-tentara sekutu pada tahun 1944 sampai dengan 1945 yang menyebabkan Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Menjelang kemerdekaan, upaya pemerintah Jepang mengambil hati rakyat Indonesia, maka dipersiapkanlah BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945 yang diketuai oleh Radiman Wijodiningrat dari tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang merupakan sidang pertama yang membahas dasar negara. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar. Di yang pertama ada menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah kemerdekaan yang berperiode pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 yang secara yuridis tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua ada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 yang berperiode dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Lalu yang ketiga ada menurut Undang-Undang Dasar tahun 1950 dari tanggal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959 yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berperiode dari 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya Anissa Shifazabi dari kelompok 2. Pertanyaan pertama, sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai Dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Pertanyaan kedua, dari peristiwa sejarah tersebut, apa yang dimaksud dengan sikap nasionalisme? Baik, nasionalisme adalah suatu ideologi atau sikap yang mementingkan atau memperjuangkan suatu bangsa dan negara. Pertanyaan terakhir dari saya, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 dibagi menjadi berapa periode? Dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Lalu yang kedua adalah periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Lalu yang ketiga adalah periode Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Lalu yang keempat adalah periode Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Freddy Chandra dari kelompok 6. Saya izin bertanya, di amandemen sebanyak berapa kali dan pada tahun berapa saja? Baik, izinkan saya menjawab. Undang-Undang Dasar diamandemen selama 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Oke, pertanyaan saya yang kedua, amandemen dilakukan oleh siapa? Amandemen dilakukan oleh MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Selanjutnya, isi Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oke, terima kasih. Lagi. Izin bertanya, saya Dwi Febrianti dari kelompok 1. Apa perubahan yang terjadi setelah dibentuknya Republik Indonesia Serikat? Terbentuknya Republik Indonesia Serikat menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki ketatanegaraan dalam bentuk federal atau serikat. Lalu pada sidang pertama BPUPKI telah terjadi perdebatan. Siapa dan mengapa perdebatan tersebut dapat terjadi? Yang terlibat pada perdebatan tersebut adalah kelompok nasionalis dan kelompok Islamis yang terjadi karena perbedaan pendapat tentang dasar negara Indonesia. Lalu pertanyaan terakhir, sebutkan organisasi-organisasi yang dibentuk untuk merintis perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Baik, di sini ada 5 organisasi. Yang pertama adalah organisasi Budi Utomo, lalu yang kedua diikuti dengan Serikat Dagang Islam, lalu yang ketiga ada Muhammadiyah, yang keempat ada Industry Party, lalu yang terakhir ada Nahdlatul Ulama, dan juga yang terakhir ada PNS. Baik, apakah ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Novelita Pratiwi dari kelompok 3. Izin bertanya, kapan periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945? Periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember tahun 1949. Mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Tujuan dilakukannya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Apa hasil dari kesepakatan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Hasilnya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada mempertahankan keutuhan NKRI, lalu yang ketiga ada mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya dan saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari beberapa teman saya. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.